Seragam berada di kantor Visilo untuk melakukan pengamanan saat penggeledahan kantor Visilo Office yang berada di Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu sore tadi. Sejumlah kendaraan yang diduga milik para penyidik KPK terparkir di halaman gedung. Dugaan sementara penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti atas kasus dugaan pencucian uang, salah satu tersangka yang tengah diusut lembaga anti rasuah. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto belum bisa merinci barang apa saja yang dibidik penyidik dalam penggeledahan ini. KPK sejatinya memeriksa mantan pegawainya Rasa Mala Aritonang untuk mendalami dugaan pencucian uang hari ini. Rasa Mala pun tampak dibawa penyidik ke lokasi penggeledahan. Pemirsa, ada yang menarik nih. Kali ini tentang pengacaranya Pak Hasto, kuasa hukum Hasto Kristianto. Ya, kita ketahui bersama bahwa kemarin Hasto Kristianto lewat juru bicara dari partai PDIP bahwasanya Hasto Kristianto memilih kuasa hukum, yaitu salah satunya mantan jubir KPK, Febri Diansyah. Nah, yang menarik di sini, baru 5 hari menjadi lawyernya Hasto Kristianto, ternyata juga kantornya digeledah oleh KPK juga. Nah, pemirsa, mari kita simak penjelasan dari opung kita semua ya, yaitu Opung Parbelak. Ya, ini dia. Mantan juru bicara KPK yang sekarang jadi pengacaranya Hasto, kemarin kantornya baru saja digeledah KPK. Digeledah kawan lama dia, Pak. Kawan lama menggeledah. Itulah kau Febri, kau nggak bisa kau jaga hubungan baik dengan kawan lama. Jaga silaturahmi, minimal adakan reuni. Ini nggak begitu, keluar kau dari KPK, mau kau serang lagi KPK. Ujung-ujungnya kau digeledah KPK. Tapi jujur aja Febri, jujur aja aku bilang sama kau ketiban sial sebetulnya kau. Bayangkan kalian, baru 5 hari jadi pengacara Hasto, kantornya sudah digeledah KPK. Tanya dulu dia, udah sempat belum terima honor? Gimana uang jasa pengacara? Ini honor belum cair, kantor digeledah. Aduh, jujur aja lah Febri, ku bilang sama kau ya. Jadi kalau namanya Hasto, sekarang ini orang-orang yang ada hubungannya sama si Hasto itu semuanya ketiban sial. Kau perhatikan Harun Masiku sampai sekarang nggak tahu masih hidup atau enggak. Sekarang itu baru Deddy Sitorus, Deddy Sitorus kemarin itu baru dipolisikan dia, gara-gara membela si Hasto. Guntur Romli, Guntur Romli baru aja dipecat jadi juru bicara PDIP. Kemarin Guntur Romli, biar tahu kalian, di acara Rakyat Bersuara, biasanya kan kalau misalnya lagi nampil, lagi ngomong, dia kan di bawahnya itu kan ada teks ya kan, Guntur Romli ya kan, juru bicara PDIP. Sekarang udah nggak lagi ya kan, Guntur Romli politisi PDIP. Semenjak dipecat dia jadi juru bicara, udah nggak nongol lagi tulisan bawahnya juru bicara PDIP. Cuman politisi. Itulah kau ya kan, kualat kau. Kemarin kau pula Guntur Romli ditantang sama Bapak Sudarsono kau untuk sumpah pocong, nggak berani kau. Ditantang si Guntur Romli sama Pak Sudarsono sumpah pocong, nggak berani dia. Ngapain dibikin lagi sumpah pocong? Masa pocong mau disumpah? Pocong mau disumpah pocong lagi? 2 kali lah dia jadi pocong. Nah, itu dia video singkat dari Opung Parbelak ya. Silahkan kalau memang mau untuk
menonton video fullnya silahkan di akun YouTube-nya Opung Perdelak. Terkait bagaimana Hasto Kristianto ini menjadi terpidana kasus penyuapan ya, kemudian kasus menghalang-halangi penyidikan. Nah, berbicara ini ada yang menarik juga di sini, yang mana Guntur Romli masih saja teriak kesana kemari bahwasanya Hasto Kristianto ini sebagai kriminalisasi hukum. Namun itu disanggah oleh Immanuel, ketua relawan Jokowi ya, yang mana mengatakan bahwa ini memang kasus korupsi. Ya, ini maling. Ngapain harus masih dibela? Katanya begitu Immanuel. Yang kemarin juga sempat berdebat dengan Guntur Romli. Ini dia videonya. Harus jadi komisaris, harus Jokowi mania. Itu pernyataan yang sesat tuh sebetulnya. Karena saya pernah jadi Jokowi mania dan jadi komisaris utama, dipecat di era Jokowi. Saya bahkan diteroriskan. Tidak ada orang yang seperti saya sebagai pendukung kekuasaan malah difitnah dan dihina. Tapi saya tidak kecil hati. Bung Roy tahu ya kan, waktu saya diteroriskan, saya orang Kristen pertama di Republik ini yang diteroriskan. Dan atas jabatan saya dicopot hak perdata saya. Tapi saya tidak kecil hati. Gara-gara membela sahabat itu. Membela kawan saya Munarman, FPI. Nah, untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Akhirnya sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Jadi semua orkestrasi-orkestrasi yang disampaikan sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan gitu. Kita sudah sangat memalukan lah, sudah muak tadi kayak ada orang yang tegap, besar, mengirim pesan, ada 9 orang yang akan menjadi target. Mungkin salah satu atau dua yang menjadi target itu Dedi kali ya, Dedi Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara, ingat. Ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, enggak. Ini kan ngebahas soal Dedi gitu loh. Gitu. Ketiga juga, ya kita jangan lupa sejarah bahwa ya ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan. Enggak, lu penjahat udah. Enggak ada urusan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, enggak mungkin penegak hukum itu melakukan tindakan tanpa memiliki 2 alat bukti. Itu udah pasti. Mereka tidak mau sembrono dalam hal-hal itu. Jadi sudahlah. Jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, karena perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan, buset hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK. Banyak orang-orang yang punya integritas ya kan. Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Yang maksud alat politik itu adalah. Ingat sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Sadar sejarah dulu lah. Lama, Bung. Ya, bukan KPK yang sekarang. Kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu diri Bu Mega. Ini closing statement, baik. Tapi pesannya sudah sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu kalau saya Gerindra kenapa? Partai mana dulu? Kalau apa urusan dengan partai mana ini? KSRBI aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kalau sekarang ke Partai Noel, kalau dulu ke partai mana ini kumpulnya ini? Ya pasti sudah lah, nggak usah drama-drama lagi lah. Jalani proses hukum lah. KPK bukan malaikat. Saya Iman Wicaksono, terima kasih pada para. Sekarang kita pakai logika aja. PDIP bersama Pak Jokowi selama lebih dari 10 tahun. Khususnya
kemenangan bagi PDIP ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Apa yang Megawati katakan? Inilah saatnya saya buka puasa dari kekuasaan. Itu pidato pertama ketika Pak Jokowi menang pada tahun 2014. Saya masih ingat kata-kata itu. Dan ketika kalian berkuasa bersama Pak Jokowi, kalian coba mendikte Pak Jokowi. Ya. Coba. Ini kan rekam jejak digital sudah jelas. Ya. Anda memakai kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden untuk memuaskan syahwat kekuasaan kalian. Apa yang kalian tidak lakukan? Migas. Apa saja kalian? Saya punya teman bekerja di China Petroleum. Dia bilang apa? Untuk bisa mendapatkan izin beroperasi di Indonesia itu harus berhubungan dengan PDIP. Bahkan sampai saat terakhir Pak Jokowi lengser saja, itu dikuasai oleh PDIP, oleh elitnya. Jadi artinya apa? Kalian ini bicara teriak Jokowi begini, Jokowi minta Hasto turun, jangan pecat Pak Jokowi. Kalian gak tahu malu. Pak Jokowi juga gak kepengen berada lama-lama di PDIP. Sejak sebelum Pilpres saja sudah muak kami juga pendukung Pak Jokowi. Kami berharap bahwa Pak Jokowi bisa pisah dari PDIP. Dan akhirnya, alhamdulillah puji Tuhan itu terkabul. Megawati contoh buruk untuk anak-anak Indonesia. Kamu wajib tahu dendam politik Megawati dinilai contoh buruk untuk anak-anak negara Indonesia. Jika kalah saat berpolitik, Megawati selalu saja ngambek dan memusuhi lawan politiknya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Terhitung banyak sekali lawan politik yang hingga kini masih dimusuhi oleh Megawati. Omongan seorang Megawati itu tidak layak, tidak pantas jadi teladan bangsa ini. Lupa ketika kalian berkuasa, apa yang kalian lakukan. Sekarang hari ini Dedi berkuar-kuar. Wah, Pak Jokowi mengirim utusan untuk minta Hasto mengundurkan diri. Dan Pak Jokowi tidak dipecat. Siapa yang mau dengan PDIP? Ibarat kendaraan sebuah bus. Pak Jokowi sudah tiba di tujuannya, yaitu mensejahterakan bangsa Indonesia, membangun infrastruktur dan berhasil. Dan kendaraan sudah terasa sesak dan bau. Jadi Pak Jokowi memutuskan pindah, turun dari bus yang ditumpanginya yang bernama PDIP. Urusan selesai. Sekarang sudah purna tugas. Tapi kalian masih saja ngomong yang tidak masuk akal. Nggak punya akal sehat, hati nurani. Persis seperti Bapak Prabowo katakan. Bahkan Pak Prabowo tidak terucap saja dari mulutnya bahwa dia pun muak dengan kalian. Tapi seorang Prabowo tidaklah picik seperti kalian.
para elit PDIP dan Megawati. Jadi ya, semoga hari kiamat akan tiba dan menimpa kalian semua. Saya bisa katakan kualat kalian. Sudah banyak contoh orang-orang yang mencoba menjolimi Pak Jokowi mengalami kualat. Nah, itulah pemirsa video kali ini ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share dan jangan lupa untuk di-subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, terkait bagaimana nanti KPK terus kemudian dengan kasus Febridiansyah dan Hasto ini, mari kita simak proses hukum dan persidangan yang sudah dimulai semenjak kemarin, dan kita tinggal menunggu bagaimana bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK yang katanya oleh PDIP bahwasanya ini masih kriminalisasi. Yang pasti KPK mempunyai 2 alat bukti ya. KPK juga nggak asal sembrono, kira-kira begitu ya. Ya, kita tinggal nunggulah. Kita ikuti bagaimana proses hukum di pengadilan yang sudah berjalan 1 kali pengadilan ya. Apakah memang apa yang sudah dinarasikan oleh kuasa hukum ataupun orang-orang PDIP apakah betul seperti itu adanya, atau memang malah KPK yang benar? Ya, kita tidak tahulah. Kita ikuti bersama ya proses hukum ini, biar publik semuanya tahu siapa sebenarnya yang salah dan siapa yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.